Halo semuanya, apa kabar para tetua dan teman-teman kultivator? Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang tak terlupakan dari Xiaoyan dan nikmati setiap momen bersama teh dan kopi yang tersedia. Mari kita langsung gaskeun. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan telah menyerap esensi darah Phoenix kuno, sehingga kekuatan fisiknya bertambah kuat dan sayap tulang Phoenix juga telah bertransformasi. Kemudian Feng Zunze menanyakan keberadaan Yao Lao kepada Xiaoyan. Misteri menghilangnya Yao Lao terungkap, bahwa yang menghabisinya adalah Han Feng, muridnya sendiri. Saat ini sisa jiwa Yao Lao telah ditangkap oleh Aula Jiwa. Apakah yang akan dilakukan oleh mereka untuk menyelamatkan Yao Lao? Tetap duduk manis dan simak cerita berikutnya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan penuh ketakutan di matanya saat menatap Feng Zunze. Dia berkata bahwa wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah ada aula cabang dari aula jiwa di sana, dan saat ini Yao Chen sedang dipenjara di sana. Feng Zunze mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa ada cabang aula jiwa di sana. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya kepada Han Feng, bahwa Feng Zunze ingin mengetahui berapa banyak elit Daozun yang berada di cabang itu. Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Dia berkata bahwa hanya ada satu elit Daozun di sana. Feng Zunze tertawa dingin saat mendengar ini. Dia berkata bahwa apakah Han Feng benar-benar berpikir bahwa Feng Zunze tidak memiliki pemahaman tentang aula jiwa. Cabang dari aula jiwa setidaknya akan memiliki seorang kepala dan wakil kepala terlepas dari berapa rendahnya levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Apalagi tempat itu adalah tempat seorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Kemudian dia menatap Han Feng dengan tajam dan berkata bahwa sepertinya pikiran jahat Han Feng belum berubah. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiaoyan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sial. Xiaoyan hampir ditipu oleh bajigor Han Feng ini. Dia berpikir sejenak bahwa dua tetua terhormat. Kekuatan ini bukan soal menjumlahkan dua elit Daozun. Barisan yang terdiri dari dua ahli kelas Daozun akan memiliki kemampuan untuk meratakan beberapa fraksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Jika Xiaoyan tidak menemukan Feng Zunze dan berakhir dengan bodohnya memimpin orang-orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar Xiaoyan akan jatuh ke tangan mereka juga. Dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze tajam saat dia melirik Han Feng yang tanpa sadar gemetar. Namun dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiaoyan sambil berkata dengan acuh tak acuh bahwa Xiaoyan harus menyimpan bajigor kecil itu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok dengan jentikan jarinya. Gumpalan api tak terlihat masuk, dan teriakan sengsara yang tajam sekali lagi terdengar dari botol giok tersebut. Jari Xiaoyan mengusap mulut botol dan memisahkan rintihan yang menyedihkan itu. Setelah itu dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa selamat dari pembakaran api surgawi Xiaoyan. Ketika berurusan dengan Han Feng, Xiaoyan tidak akan membiarkan Han Feng musnah dengan cepat sehingga Han Feng merasakan rasa yang lebih daripada kematian. Setelah itu Xiaoyan ragu sejenak dan bertanya kepada Feng Zunze. Dia berkata bahwa apa yang sebaiknya mereka lakukan saat ini untuk menyelamatkan gurunya. Feng Zunze menarik nafas dalam-dalam dan dia berkata bahwa untuk menangani masalah ini mereka tidak boleh gegabah dan jangan sampai informasi apapun bocor ke telinga orang luar. Jika tidak, setelah aula jiwa memindahkan Yao Chen ke tempat lain, pastinya akan lebih sulit bagi mereka untuk menemukannya. Xiaoyan harus menunggu dengan tenang untuk beberapa saat. Sementara Feng Zunze akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidiki cabang aula jiwa ini. Xiaoyan kemudian berbicara dengan agak khawatir. Dia berkata bahwa jika terlalu lama menunda pencarian, Xiaoyan tidak melanjutkan kata-katanya, seolah-olah dia telah berada pada titik frustasi. Jika Yao Lao pada akhirnya akan dihabisi, jika saja mereka menunda misi penyelamatan ini lebih lama.
Feng Zunze berbicara dengan tenang. Dia berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan harus tenang, karena tidak banyak orang yang memiliki skill pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah. Dengan demikian aula jiwa tidak akan mudah menyakitinya. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aula jiwa terlalu kuat. Saat ini mereka benar-benar tidak mampu untuk menghadapi aula jiwa. Mata Feng Zunze menatap Xiaoyan saat dia bertanya. Dia berkata bahwa dirinya akan kembali ke pavilion bintang jatuh pada saat ini. Setelah itu dirinya akan mulai menyelidiki aula jiwa. Kemudian bagaimana dengan Xiaoyan? Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata bahwa dirinya ingin pergi ke wilayah dataran tengah. Masih ada 1 tahun lagi sampai perkumpulan pil di Pil Tower. Dirinya ingin berpartisipasi. Feng Zunze terkejut saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata bahwa ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di perkumpulan pil itu. Dia sangat mulia. Sebagai muridnya, Xiaoyan tentu tidak boleh menurunkan reputasinya. Selain itu, menurut apa yang Feng Zunze ketahui, 10 besar dalam perkumpulan pil ini tampaknya bisa mendapatkan hak untuk menaklukkan jantung 3000 nyala api. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menyerahkannya pada Xiaoyan dan berkata, "Ambil giok bintang ini. Di masa depan dirinya akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan Xiaoyan. Selain itu, jika Xiaoyan menemui masalah yang tidak dapat Xiaoyan selesaikan, Xiaoyan dapat menghancurkannya. Maka dirinya akan bisa merasakannya." Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima sepotong batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih Feng Tua." Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu, itu cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu." Saat itu, sampahan Feng itu sangat menginginkan metode Qi ini, tapi Yao Chen tidak menyerahkan kepadanya. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya padanya, sesuatu yang secara alami disajari Xiaoyan. Makanya hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiaoyan sangat sepi dan keras, namun dia menggertakkan gigi dan bertahan agar dia dapat berjalan ke titik ini dari sampah klannya saat itu. Kesulitan dan upaya yang dia hadapi secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun Xiaoyan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Saat aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, aku diam-diam akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang dulu berteman dengan Yao Chen. Jika aku bisa mengumpulkan mereka, merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara. Meskipun kekuatan pavilion bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah yang cukup jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls itu misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatan pastinya. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan besar seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Chen, tetapi juga akhirnya kehilangan seluruh pavilion bintang jatuh. Xiaoyan mengangguk. Hatinya mengerti dengan jelas betapa menakutkannya aula jiwa itu. Secara alami dia tahu bahwa dia tidak bisa sembrono dalam hal-hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Baiklah, kami terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Xiaoyan harus lebih berhati-hati saat sendirian di masa depan. Bagaimanapun,
suku Phoenix Iblis Surgawi tidak penuh dengan beberapa karakter baik. Jika Xiaoyan menemui masalah yang tidak dapat Xiaoyan selesaikan, Xiaoyan harus menghancurkan giok bintang itu. Feng Zunze berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke Lin Yan di samping. Tubuh mereka bergerak dan mereka melompat dari punggung elang besar itu dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghembuskan napas saat dia melihat Xiaoyan dan Lin Yan jatuh di langit. Tatapannya tertuju pada wilayah barat Central Plains saat dia bergumam bahwa orang tua, akhirnya aku mendapat kabar tentangmu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkan dirimu kali ini. Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin kencang bertiup dan elang besar itu mengeluarkan teriakan nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berubah menjadi angin kencang dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiaoyan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung, mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia sudah bisa menyelesaikan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakan sepenuhnya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Doki yang terkandung di dalam racun iblis surgawi terlalu kuat. Mengkonsumsinya dalam sekali jalan tidak akan bermanfaat baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih cocok. Xiaoyan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya menoleh ke Xiaoyan dan bertanya sambil tersenyum. Di mana letak menara pil? Xiaoyan terbatuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan rasa malu. Dia tahu bahwa pil tower terletak di tengah-tengah Central Plains, tetapi dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama menara pil adalah sesuatu yang disadari semua orang di Central Plains. Tak disangka Xiaoyan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lin Yan merentangkan tangannya saat dia menjelaskan bahwa lokasi di mana menara pil berada disebut kota pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Area dalam radius 500 km dari kota pil adalah wilayah faksi menara pil. Itu juga disebut daerah pil. Masih perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini hingga kota pil. Bahkan dengan menggunakan wormhole, kita mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Xiaoyan tertawa kemudian dia berkata kepada Lin Yan, kalau begitu kamu akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada waktu sampai pengumpulan pil dimulai, dia masih perlu menemukan dokter peri kecil dan Zian sebelum itu. Lin Yan mengangguk ketika dia berkata bahwa kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pil Gathering of the Pil Tower, kan? Kebetulan klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qing ya? Wajah Xiaoyan mengungkapkan senyuman saat mendengar nama yang akrab ini. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang yang terus terang ini. Lin Yan tertawa, kemudian dia melanjutkan kata-katanya bahwa orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian dia sering ditekan oleh orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak. Xiaoyan tertawa, kemudian dia berkata kepada Lin Yan bahwa jika masih dalam proses, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Dia juga merindukan teman-teman yang dia dapatkan di Akademi Dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Doki diperpanjang. Sayapnya segera mengepak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiaoyan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Ini adalah dunia misterius. Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh.
memberikan kesan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek dari latihan di tempat ini sepertinya jauh lebih baik dari tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang terjal. Kadang-kadang beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu berada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepalanya dan melihatnya, dia akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut yang masih ada. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat kabut masih ada. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok itu membentuk segel pelatihan, sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan nafas. Banyak kiang seperti zat bertahan di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok itu mengenakan pakaian hijau. Itu bukanlah sesuatu yang dipenuhi dengan kemegahan, tapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi santai. Pinggang kecil yang halus dari sosok itu dengan lembut ditahan oleh sabuk kain ungu pucat yang menguraikan lekuk bergerak dari pinggang yang sudah halus itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen yang tenang yang tidak kalah dengan Feng King-er. Sepasang mata cantik menampakkan gumpalan aura halus. Sekilas, sepertinya kemarahan besar di dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai bening yang tidak tercemar di dunia biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut dan langka, yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Wanita seperti ini yang sepertinya terlahir dari aura spiritual alam, kemungkinan besar akan membuat beberapa pria merasa malu saat berdiri di depannya. Energi alam di sekitarnya bertahan di samping gadis ini, muncul seperti bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata wanita yang cerdas dan indah yang telah tertutup perlahan terbuka. Mengikuti pembukaan matanya, gumpalan api berwarna keemasan segera melintas melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan munculnya nyala api berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa, bahkan energi alam di sekitarnya menjadi sedikit lamban, bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit, melirik ke belakang dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Ling Tua, tunjukkan dirimu." Senyuman seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa. Bahkan alam di sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Bayangan di belakang wanita itu mulai bergerak perlahan setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa. Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya bahwa apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini. Sosok itu mengangkat kepalanya kemudian berkata bahwa dirinya yang dulu tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa. Dirinya memperlihatkan wajah tua. Itu adalah Ling Ying yang pernah melindungi Xiaoyan saat itu. Adapun wanita halus di depan ini, siapa lagi selain Sun Er yang dipikirkan Xiaoyan setiap hari. Sun Er berbicara secara acak. Dia mengangkat tangannya dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangannya. Dia berkata bahwa dirinya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan. Segera itu berubah menjadi wajah pria yang lembut dan tampan. Senyuman langka dan hangat terungkap di wajah cantiknya saat dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa mendengar ini. Dia menggoda dengan berkata bahwa Ling Ying pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang dirinya katakan.
Mata Sun-er berhenti di wajah pria yang diaglomerasi dari kabut. Matanya yang cantik menatap Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semoga." Berbicara, Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata bahwa menurut berita terakhir yang dirinya peroleh, ada seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara Central Place. Kabut yang berkumpul di wajah seseorang tersebar. Sosok tinggi melengkung itu sepertinya dengan lembut gemetar pada saat ini. Beberapa saat kemudian dia menghirup napas lembut dari udara yang agak sedingin es dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu yakin? Dari apa yang kupikirkan ada kemungkinan besar itu adalah dirinya." Ling Ying tersenyum saat menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung, langkah kakinya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. "Berikan perintah bahwa aku akan meninggalkan alamku." Dari petualangan kita hari ini, tapi jangan khawatir, cerita ini masih jauh dari selesai. Tetaplah bersama MH Anime untuk melanjutkan petualangan seru Xiao Yan berikutnya. Siap-siap untuk kejutan-kejutan menarik yang akan membuat para tetua dan teman-teman kultivator terus ingin tahu. Terima kasih.